kembali lagi di Rehat, Renungan Hati Sehat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, untuk anugerah-Mu yang sempurna menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu, suci kuduskan hati dan batin kami ya Bapa, sehingga biarlah firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami semakin berharap dan bergantung hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5, 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan judul di renungan pada saat ini yaitu reaksi. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di saat ini, bagaimana reaksi. Di sini ada dua pribadi yang akan kita pelajari, bagaimana seorang Raja Daud dan yang satu Abisai. Di sini dalam cerita ini, Simei ini adalah keluarga kerabatnya Raja Saul. Kita tahu sendiri bahwa Raja Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel dan digantikan oleh Raja Daud. Tetapi pemahaman seorang Simei bahwa Daud ini adalah seorang yang jahat. Daud ini adalah orang yang penumpah darah. Dia melakukan kejahatan, membunuh keluarganya, yaitu keluarga Saul. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di mana Simei dia mengutuki Raja Daud yang pada saat itu Raja Daud dia dikudeta oleh anaknya Absalom, sehingga Raja Daud dari Yerusalem, dia pergi dari Yerusalem melarikan diri dari anaknya Absalom, dan dia pada satu tempat dia bertemu dengan Simei. Dia bertemu dengan Simei dan di situ Simei mengutuki dia. Nah, kita melihat ada suatu respon atau reaksi. Ada dua reaksi yang berbeda di sini yang kita pelajari. Yang pertama reaksi dari Abisai. Di dalam ayat yang ke-9 tadi kita belajar bahwa kita telah baca, lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati itu mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Nah, di sini ada reaksi negatif dari seorang pahlawan Raja Daud. Memang secara manusia Simei ini sangat mengganggu. Sedangkan di sisi lain kita tahu dalam perjalanan ini Raja Daud dia sedang melarikan diri dari Absalom. Artinya kondisi keadaan dia itu sedang mengalami kalut, sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami keterpurukan. Bagaimana anak kandungnya sendiri mau membunuh dia, ingin mengambil taktanya sebagai seorang raja. Tiba-tiba bertemu dengan Simei. Simei ini mengutuki Raja Daud. Sehingga akhirnya
pahlawannya Raja Daud ini yang ada juga, dia juga itu adalah ponakan dari Raja Daud. Saudara perempuannya Raja Daud, anaknya ini yang namanya Abisai, yaitu kakaknya itu yang namanya Yoab. Mereka ini ada pahlawan-pahlawan Daud. Nah, di saat mereka melihat Daud dikutuki, ya secara naluri sebagai pemimpin yang melindungi rajanya, dia merespon. Dia merespon bahwa orang yang mengutuki raja ini, dia seperti anjing mati. Dia layak untuk dibunuh, gitu kan. Tetapi kita melihat respon dari Raja Daud. Nah, ini respon dari Raja Daud ini berbeda dengan respon dari pelindungnya, yaitu pahlawannya Raja Daud ini namanya Abisai. Sangat berbeda responnya. Kalau kita pikir Raja Daud ini kan seorang raja ya, dia bisa berhak langsung ya bunuh aja dia. Nggak tahu dia nggak tahu aku ini sedang bermasalah, saya ini lagi pusing, aku sedang dikejar-kejar sama anak saya. Tapi kita lihat respon dari seorang Raja Daud. Di ayat yang ke-10 ya kita baca. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Ini adalah suatu statement yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dari ayat firman Tuhan ini mengubahkan hidup saya secara pribadi. Bagaimana secara kita sebagai manusia, di saat kita diizinkan Tuhan, orang mengkhianati kita, orang memperkatakan kita jahat, orang memperlakukan kita tidak adil, bahkan orang memfitnah kita atau orang mempermalukan kita di depan umum. Sifat reaksi manusia biasa yang ada di dalam diri manusia itu, kodrat dosa itu, ia akan meresponi pasti dengan melawan. Dan itu sifat manusia. Tetapi di sini yang saya dapatkan sesuatu hal rahasia kehidupan yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dia tidak merespon dengan negatif. Dia tidak bereaksi. Seperti kalau minuman bersoda itu ya, minuman bersoda itu seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite. Kalau digoncang-goncang kan pasti dia akan buyar itu kan. Tetapi di sini kita melihat seorang Raja Daud, dia dengan tenang mengatakan kepada pemimpin atau pelindungnya itu, atau pahlawannya itu, apa urusanmu Abisai, hai anak Seruya? Kalau memang Tuhan yang mengizinkan dia untuk mengutuki saya, apa hak kita untuk melarang Tuhan? Nah, di sini ada suatu rahasia yang luar biasa. Saya sendiri diberkati dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sahabat Rehat saat ini sedang mengalami pergumulan, saat ini saudara, teman kita mengkhianati kita, atau siapapun merendahkan kita, atau kita pun saat ini sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kita tidak menyangka orang itu bisa melakukan hal yang jahat itu terhadap diri kita. Mari kita belajar meresponi seperti Raja Daud. Katakan kepada diri sendiri, kalau memang itu Tuhan izinkan dia lakukan kepada saya percaya itu ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup saya. Mungkin Tuhan ingin memproses kita, mungkin ada hal-hal yang harus dibenahi dalam diri kita, sehingga Tuhan izinkan kita dikhianati. Mungkin Tuhan izinkan kita diperlakukan tidak adil atau kita dipermalukan di depan orang. Mungkin kita tidak bersalah seperti Raja Daud. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana reaksi kita. Pada umumnya manusia itu akan bereaksi baik apabila dia diterima. Manusia akan bereaksi baik apabila dia disanjung. Tetapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya di saat kita diizinkan Tuhan dipermalukan di depan umum? Bagaimana kita diizinkan Tuhan dikhianati? Apakah kita balik membalas atau kita balik melakukan hal yang tidak baik? Sahabat Rehat di saat ini, saya bersyukur kebenaran firman ini datang terlebih dahulu dalam kehidupan saya. Saya adalah pribadi yang
bisa dikatakan sumbu pendek. Sumbu pendek itu adalah cepat meledak. Jadi nggak melihat dulu situasi, nggak mendengar secara jelas, saya langsung cepat merespon. Nah, di sini firman Tuhan inilah yang mengubahkan saya. Dan banyak hal-hal yang mengubah hidup saya dari firman Tuhan ini, sehingga membuat saya menjadi pribadi dalam segala sesuatu. Saya tidak gampang bereaksi. Saya tidak seperti Coca-Cola, seperti Sprite yang digoncang langsung dia membuyarkan buyaran-buyarannya itu. Tetapi saya belajar dari setiap proses yang diizinkan Tuhan, bahwa itu diizinkan Tuhan buat saya untuk melepaskan saya dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, dari karakter-karakter saya yang Tuhan tidak inginkan, karakter yang terbentuk dalam lingkungan keluarga saya. Mungkin dulu saya pemarah, saya mungkin terlalu arogan, mungkin dulu saya terlalu percaya diri, sombong, tidak menghargai orang, tetapi diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal ini. Itu semua bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan ingin menjadikan kita mulia di hadapannya. Seperti seorang Raja Daud. Kenapa respon atau reaksi dari Raja Daud berbeda dengan Abisai? Ternyata ada rahasia di balik kebenaran firman Tuhan ini. Karena Daud memiliki kedekatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia memiliki keintiman yang luar biasa bersama Allah pencipta langit dan bumi, yang kita sebut sekarang ya Abah, ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini, kalau kita sedang diizinkan Tuhan, sedang terpuruk, sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita perlakukan tidak adil, kita dipermalukan, kita diizinkan Tuhan hal-hal yang tidak menyenangkan secara manusia. Mari kita jangan mempersalahkan orang. Mari jangan kita mempersalahkan lingkungan, mempersalahkan keadaan. Tapi mari kita datang kepada Dia. Katakan, Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak mengerti maksud Tuhan dengan semuanya ini. Tapi saya mau belajar mengikuti kehendak-Mu, Bapa. Kuatkan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, sehingga saya mampu melewati perjalanan hidup ini bersama Tuhan. Dan yakin saudaraku yang kekasih, kemuliaan Tuhan akan nyata atas kehidupan kita. Seperti Raja Daud, yang awalnya di mana dia dikudeta oleh anaknya, dia harus melarikan diri dari anaknya, bahkan teman-teman terdekatnya mengkhianati dia. Tetapi dengan sikap hati, dengan reaksi yang benar, karena dia percaya rancangan Tuhan sempurna atas hidupnya, sehingga dia tidak membalas mengutuki Simei. Walaupun berat, Raja Daud berkata, ambillah semua, tapi jangan ambil roh Tuhan di dalam hidup saya. Artinya, Raja Daud mengajar kita pada malam hari ini, apapun yang diizinkan Tuhan, kita kehilangan apapun saat ini, mari katakan, Tuhan, jangan Engkau tinggalkan saya. Sebab Tuhan satu-satunya harta abadi saya. Dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang apa yang kita gumuli saat ini. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apapun masalah itu. Karena kita memiliki sikap hati yang benar, meresponi segala sesuatu dengan benar, bereaksi dengan benar, tepat pada waktunya. Bahkan kita mampu mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Mari kita belajar berkata kepada Tuhan, bahwa setiap apapun yang kita alami, Tuhan sedang mengajar saya untuk menjadi sempurna seperti Kristus, dan serupa seperti Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Secara manusia kami tidak mampu dalam menjalani kehidupan, dalam kondisi-kondisi sulit, tertekan Tuhan, mengalami tantangan hidup. Bahkan kami mengalami hal-hal yang sulit.
orang meninggalkan kami, keluarga meninggalkan kami, sahabat meninggalkan kami. Tetapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan akan memegang tangan kami dan akan menopang kami, akan menolong kami berjalan di suatu tempat yang sempurna, yang luar biasa. Dan kami percaya itu Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak sembarang bereaksi. Ajar kami untuk tidak sembarang meresponi segala sesuatu. Tapi kami minta tuntunan Tuhan untuk memberikan kami kuasa, kemampuan, hikmat-Mu Tuhan, untuk kami mampu bersikap dan bertindak, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.